Hai teman-teman, kembali lagi dengan Keram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Melahirkan dari Punggung. Cerita ini ditulis oleh Kak Meira. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Murni, bangun, sudah siang. Suara seseorang membuatku terbangun dari mimpi. Mataku mengerjap, namun seketika aku tersentak kala melihat Murni di sampingku dengan memeluk tubuhku. Bahkan kulihat tubuhnya yang tanpa memakai baju. Dan, Murni, apa yang kamu lakukan? Aku mendorong Murni hingga akhirnya ia terbangun. Apa sih mas? Pagi-pagi udah ribet aja. Apa yang sudah kita lakukan semalam? Loh, mas kok nanya Murni? Semalam mas yang melakukan apa? Kok sekarang malah nanya balik? Tidak, ini tidak mungkin. Semalam, aku ingat. Semalam aku bersama Ning, bukan bersama Murni. Lalu mengapa pagi ini dikejutkan dengan Murni yang ada di sampingku? Semalam aku hendak tidur, namun aku melihat Ning dan... Kuapungkan kepala tinggi-tinggi karena tak seharusnya ini kembali terjadi. Tapi kenapa? Kenapa aku sampai tak bisa mengontrol diriku sendiri? Kuturunkan kaki, melangkah menuju kamar mandi. Di sini aku tidak perlu repot pergi ke dapur untuk menggunakan kamar mandi. Aku bisa bebas tanpa harus merasa tidak enak dengan orang rumah. Karena ini bukan keinginanku dan bukanlah kehendakku. Entah mengapa, aku merasa ada yang salah. Aku selalu merasa bersama Ning kalau melakukan itu. Entah apa yang terjadi denganku. Nak Danu, kamu masih libur kerja kan? Tanya Ibu Sumi, mertua keduaku. Saya masuk kerja, tidak libur sama sekali, jawabku tanpa menoleh padanya. Apa kamu tak ingin membawa Murni jalan? Jalan? Maksudnya? Ya seperti kamu dulu sama Kemuning. Kalian sampai pergi. Apa itu namanya lupa? Maaf, saya sibuk dan banyak urusan. Saya juga tidak bisa meninggalkan Rania bersama ibu. Kalian ingat jika saya memiliki putri? Loh, kan ada Endah yang... Maaf, sampai kapanpun saya tidak akan pergi selain dengan istri saya, Ning. Murni terpaku mendengar perkataanku. Ia meremas dada dengan kelopak yang menghangat. Mas, Mbak Ning itu sudah gak ada. Istri kamu saat ini ya aku. Tapi tidak bagi saya. Ning masih bersama saya. Maaf, saya permisi. Mas, tunggu. Apalagi? Ingat, saya hanya menikahi kamu, Murni. Bukan berarti kamu bisa perlakukan saya sesuka hati kamu. Tapi mas, kulangkahkan kaki meninggalkan Murni, tanpa kulihat lagi dan pergi menjauh. Kepalaku dipenuhi berbagai pertanyaan. Entah mengapa, semalam aku bisa melihat Ning dan sampai melakukan itu kembali dengan Murni. Semalam aku hanya... Air. Ya, aku ingat semalam sebelum akhirnya aku tidur, aku sempat meminum air di dalam gelas yang sudah berada di atas nakas. Apa jangan-jangan? Aku yakin jika Murni menaruh sesuatu di dalam minuman itu, aku harus menyelidikinya. Aku harus segera mengungkap semuanya. Batinku. Semilir angin berhembus, membuat gemerisik daun terdengar bersahutan. Bulan bersinar dengan begitu terangnya. Kulihat bintang di sana. Biasanya Ning sangat suka dengan keadaan seperti ini. Indah malam yang berbalut bulan dan bintang. Maafkan Mas Ning. Mas sudah melakukan kesalahan karena sudah mengkhianati kamu. Air mata tanpa diduga telah tumpah, mengingat aku yang sudah mengkhianati istriku. Ya, pernikahanku dengan Murni tidak ubah dengan pengkhianatan bagi istriku. Aku tersentak. Suara di dalam kegelapan begitu membuatku terkejut saking kerasnya. Suara apa itu? Kuayunkan kaki menuju suara, namun semakin ku kejar suara itu semakin menjauh. Sayuku dengar suara teriakan seseorang. Ku sapu keadaan yang amat gelap. Entah di mana aku sekarang, karena tak sempat melihat jalanan
aku hingga melupakan kemarahanku tadi berjalan. Aku hanya disuruh. Aku hanya bayaran yang disuruh untuk membawanya ke dukun sakti. Lirik seseorang dalam kegelapan. Kau sama saja membunuhku dan membawanya ke gurumu. Apa salah dan dosaku hingga kalian tega menyakitiku dan putriku? Lagi, ku dengar sautan dari seorang perempuan, namun suaranya begitu parau dan berat. Ampuni aku, Ning. Telingaku sepertinya tengah salah. Tidak mungkin jika dia menyebutkan nama Ning. Kau tega memisahkan anak dengan ibunya, memisahkan seorang istri dan suaminya. Arisman. Aku kembali mengulang kalimat yang dikatakan sosok perempuan yang tak bisa kulihat. Namanya seakan tidak asing dan aku pernah mendengarnya. Namun entah dia siapa. Gigi dan perasaanku begitu ngilu mendengar teriakan dan sesuatu yang begitu rangu di telinga. Entah suara patahan apa, karena di sini benar-benar gelap dan cahaya bulan pun terhalang awan. Jangan bunuh aku, Kemuning. Aku terhenyak mendengar nama yang ia sebutkan, Kemuning. Apa maksudnya menyebut nama perempuan itu dengan nama istriku? Dan apa dia memohon untuk tidak membunuhnya? Apa maksud semua ini? Siapa di sana? Ku coba berteriak memanggilnya. Dengan begitu aku bisa tahu siapa yang tengah berada di dalam kegelapan. Luka dan rasa sakit itu tidak seberapa untuk Moman. Dengan tega kau membawa dia ke Mbak Parjo hanya untuk membunuhku, membuktikan kepada warga bahwa keluargaku seorang penganut ilmu hitam. Dia memaksaku melahirkan di waktu yang belum tepat. Dia paksa anakku lahir, tapi dengan cara tak lazim. Di mana hati nuranimu, Man? Lagi, ku dengar suara di sana. Tidak ada sautan akan panggilanku. Namun mereka tetap tegang dengan keadaannya. Bahkan sosok pria itu terdengar sangat kesakitan dan begitu membuatku bergidik. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak mengerti. Bahkan aku tidak tahu di mana dan kenapa semua gelap tanpa cahaya yang dapat menerangi penglihatanku. Ning, kamukah itu? Seruku. Tolong katakan apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah kamu Ning, istriku? Tengkuku meremang kala suara cekikikan terdengar begitu nyaring. Jangan bunuh aku, Ning. Tolong ampuni aku. Lagi, suara berat terdengar. Ia tengah merintih dan memohon untuk mendapat kemaafan. Aku hanya mendengar tanpa bisa melihat, hanya meraup wajah dengan kasar. Tidak, kau sudah dengan kejam membunuhku. Kau santet aku dengan cara kejam dan keji. Bagaimana jika kau merasakan sesuatu itu terjadi denganmu? Tidak, jangan lakukan apapun padaku, Ning. Teriakan semakin memekakkan telinga. Terdengar ia merintih seakan merasakan kesakitan yang luar biasa. Apa yang kau lakukan, Ning? Tanyanya dengan suara yang begitu pilu. Jangan lakukan ini. Kau harus merasakan sakit dan pedihnya kala tubuhmu disayat tanpa menggunakan apapun. Dengan paksa kau merobek tubuhku. Aku semakin kelimpungan. Apa maksud ini semua aku tak bisa menebak. Tolong jelaskan. Apa yang terjadi? Jangan membuat saya bingung dengan ini semua. Maaf dan penyesalan buat tak berguna, Risman. Nyawa harus kau bayar dengan nyawa. Kematian harus kau bayar dengan kematian. Dan rasa sakit harus kau bayar dengan itu juga. Tak ku dengar lagi suara setelah sosok perempuan itu berkata dengan begitu parau dan beratnya. Keheningan semakin aku rasa di dalam pekatnya malam. Aku
mencari sesuatu, dan terus berjalan menyusuri jalanan gelap. Sesuatu yang terjadi di hadapanku, entah apa, sehingga jatuh tepat di depanku. Kulangkahkan kaki, namun ada sesuatu di depan sana. Kusentuh sesuatu yang menghalangi jalan, namun tubuhku seketika kaku dan gemetar. Karena sebuah tangan tepat berada di genggamanku. Peluh dan keringat membasahi wajahku. Tanganku bergetar merasakan sesuatu yang tak bisa kuartikan. Aku menyapu kegelapan, menatap awan yang mulai merekah mengeluarkan bulan dari genggamannya. Cahaya rembulan sedikit demi sedikit mulai terlihat. Terang remang mulai dapat aku rasakan. Kulihat pohon dan rumput juga semak begitu tebal. Di mana aku? Pikiranku terus bertanya melihat pohon-pohon rindang di depan mata. Namun pandanganku kembali tertuju pada sosok yang kulihat. Meski remang karena minim cahaya, namun dapat jelas jika dia sosok pria dalam keadaan terkulai. Aku terhenyak dan memundurkan tubuh menjauhinya. Hatiku merasakan keanehan yang terjadi bagaikan mimpi. Kupukul wajahku namun tak merasakan apapun. Berarti aku tengah bermimpi. Tapi tadi aku sedang duduk di teras dan mendengar suara perempuan. Aku tidak tertidur. Bahkan dengan jelas tadi aku dalam keadaan sadar. Nadano. Nah, aku mengerjap. Seseorang memanggilku. Kulihat bapak tengah berdiri menatapku. Lalu berkata, "Kenapa tidur di sini? Ini sudah larut," ujarnya. Aku mengedarkan pandangan. Rupanya, aku tertidur setelah melihat keindahan langit di atas sana. Namun aku tak mengerti dengan apa yang kulihat baru saja. Maaf pak, dan kelelahan. Ya sudah, apa kamu tidak pulang ke rumah Murni? Aku melengos, enggan membahas masalah Murni saat ini. Nah, enggak pak, saya tidur di sini. Saya tidak bisa terus memaksakan, karena jika terus saya paksakan hanya menambah rasa bersalah dalam diri saya. Ya sudah, Papa juga tidak bisa memaksa kamu. Tapi besok kamu harus temui Murni. Jika tidak, dia akan marah dan membuat masalah. Baik pak. Aku pun masuk diiringi bapak. Aku tidak mungkin mengatakan kepadanya jika semalam aku kembali melakukan tanpa sadar. Bukan kehendakku sendiri. Dan ada yang aneh dengan semua ini. Nah, aku berbalik menatap bapak yang seakan hendak bertanya sesuatu. Jangan terlalu banyak pikiran. Papa tahu ini berat, tapi kamu harus terus berusaha tegar demi Rania. Lirihnya dan berlalu sambil menepuk pundakku. Aku pun melenggang memasuki kamar dan segera melanjutkan tidurku yang sempat tertunda. Keesokan paginya. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa ramai menuju lembah? Ada yang meninggal, Pak. Tepat di sisi lembah hutan huni. Samar suara riuh terdengar sampai ke dalam kamar. Aku yang tertidur pulas pun merasa terganggu. Hingga akhirnya mataku terbuka dan melihat suasana di luar sudah terang. Sudah siang, gumamku. Aku lalu menyipak gorden dan terlihat warga juga tetangga rumah tengah ramai di depan sana. Membuat aku merasa penasaran. Ada apakah pagi sekali sudah ramai dan berkumpul? Ada apa ini? Kok pagi-pagi sudah ramai sekali? Tanyaku menyapa para tetangga di depan sana. Itu Pak, ada mayat di sisi lembah, ujarnya. Mayat? Mayat siapa Pak? Mayat Pak Aris, Pak Danu. Pak Aris? Iya, warga desa Huni, seberang sana, di dekat hutan Huni. Iya, dia matinya sangat mengenaskan. Perutnya sobek sampai punggung, sambung Pak Rodi. Iya kenapa ya? Kok desa ini mulai ngeri lagi? Kematian yang ditemukan selalu dalam keadaan mengenaskan dan selalu di hutan Huni. Hutan. Aku mencoba mengingat sesuatu. Hutan. Seakan ada sesuatu di benakku. Ya, aku ingat.
Semalam aku bermimpi berada di tengah hutan. Apa jangan-jangan itu bukanlah mimpi, tapi suatu petunjuk? Pikiranku bertanya dan seakan berbicara sendiri. Semalam aku mendengar suara seseorang meminta pertolongan. Pak, bisa kita melihatnya? Bisa Pak, tapi harus menunggu Pak Nawi. Saya tidak sanggup. Aku merasakan sesuatu di setiap kematian yang dirasa tak wajar. Aku melirik Bapak. Ia terlihat sendu. Netranya menatapku penuh gelisah. Aku bisa merasakannya. Hingga menunggu beberapa saat, akhirnya Pak Nawi datang bersama para ambulan dan juga beberapa warga lainnya. Bahkan ada juga warga desa sebelah yang ikut serta. Terlihat sosok perempuan yang dipeluk oleh seorang pria. Yang kupikir ia adalah keluarga yang merasa kehilangan Pak Aris. Pak, mari kita ke hutan. Ini keluarga Pak Arisman sudah datang. Hendak melihat jasadnya. Aku mematung mendengar nama yang disebutkan Pak Nawi. Arisman, nama yang semalam disebut oleh sosok perempuan yang bersuara berat. Aku semakin dibuat pening. Mimpi semalam dan kejadian pagi ini membuatku tak mampu berkata-kata. Kami tersentak mendengar suara guntur yang begitu kencang. Angin berhembus membuat dedaunan dan debu berterbangan, membuat pandangan kami terhalang. Loh, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba angin dan guntur datang? Ujar Pak Komar sambil berpegangan pada Bapak. Aduh, ada apa ini Pak? Kenapa anginnya kencang sekali? Ibu berusaha melindungi Riana. Cuaca pagi yang cerah berubah muram. Kami semua syok dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. Rintik hujan mulai turun membasahi tanah dan daun-daun. Pak, ada apa ini? Suara ibu mertua keduaku terlihat panik dengan Murni yang terus berpegangan kepadanya. Mas, Murni dengan cepat meraih tanganku dan memelukku. Angin dan guntur semakin kencang, membuat kami kelimpungan. Sepertinya desa ini sedang mengalami guncangan, ujar Pak Nawi. Guncangan apa Pak? Kematian Pak Arisma sepertinya bukan hal biasa. Kami sudah katakan, Kemuning itu mati tidak wajar dan sering menampakkan diri. Wajahnya yang menyeramkan, juga punggungnya yang bolong, membuat kami sering ketakutan, ujar Pak Udin dengan panjang lebar. Hatiku semakin terluka mendapati kenyataan jika kematian Ning memang disengaja. Bahkan kematian kedua pria yang baru saja terjadi membuat warga semakin percaya jika desa Pati dilanda oleh dendam Kemuning, istriku. Angin sudah berhenti, hanya kilatan guntur dan petir yang masih saling bersahutan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan lafaz Allah kala angin dan guntur berhenti. Pak Danu, apa Bapak sudah menyelidiki semuanya? Kami rasa kematian Ning bukan hal wajar. Mohon maaf, sepertinya ada yang sengaja melakukan itu. Pak Yatno tiba-tiba terbatuk setelah mendengar ucapan Pak Nawi. Ada guratan di wajahnya yang tak bisa kupahami. Bu Sumi dan Murni berusaha membantunya dengan meminta air pada ibu yang tengah menggendong Rania. Mas, kenapa kamu gak pulang semalam? Celetuk Murni. Bisa-bisanya dalam keadaan seperti ini yang membahas kepulanganku. Saya tidur di rumah ibu, menemani Rania, sahutku. Pak, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Takut hujannya semakin deras. Sambungku menatap Pak Nawi dan yang lainnya. Semoga mereka mengerti dan tidak bertanya tentang hal apapun tentang pernikahanku dengan Murni. Ya sudah, mari kita ke sana. Pak Nawi menarik tanganku dan membawaku serta. Aku melenggang pergi tanpa berbicara pada Murni. Kulihat Pak Yatno pun ikut serta. Aku menatapnya penuh tanya, melihat netranya dalam-dalam. Apa jangan-jangan? Tidak. Bagaimanapun mereka keluarganya, mana mungkin Pak Yatno tega berulah seperti itu. Aku bermonolog dalam pikiran, namun mencoba menepis pikiran buruk yang hampir merangsangku. Astagfirullahaladzim. Semua orang terkejut kala kaki baru saja menginjak di sisi lembah. Songgok mayat dalam keadaan mengenaskan telah terbujur kaku.
Darah yang begitu merah dan pekat membuat kami menutup hidung. Bau anyir darah begitu menusuk. Terlihat sebuah luka besar di tubuhnya yang membuat kami membulatkan mata. Ya Allah, sudah pasti ini bukan kematian biasa. Lirik Pak Nawi. Kulihat raut cemas di wajahnya yang sudah hampir keriput termakan usia. Pak, bukankah Papa sering bekerja dengan Pak Aris? Apa Papa tahu sesuatu? Tanya salah seorang bapak pada mertuaku. Pak Yatno yang merasa dirinya terpanggil pun hanya diam, seakan ada sesuatu yang tengah ia pikirkan. Pak, ditanya malah diam. Kulihat bapak memang sedikit murung. Tidak biasanya seorang Yatno yang selalu angkuh terlihat muram. Pak Komar kembali memanggilnya. Bapak terkejut dengan gelagatnya yang aneh. Saya nanya, Pak Arisman kan teman Papa satu kerjaan. Apa Papa tahu sesuatu? Enggak. Saya nggak tahu apa-apa. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Papa kenapa? Kok terlihat gugup begitu? Sela Pak Komar. Saya mau balik. Saya nggak kuat melihatnya. Bapak berlalu meninggalkan kami. Sejuta pertanyaan mengisi pikiranku. Bahkan mungkin kami semua dibuat gelisah oleh sikap mertuaku. Ada apa ya dengan Pak Yatno? Aneh sekali sikapnya, seru Pak Diman. Sudah, biarkan saja. Mungkin dia syok mendengar kabar ini. Apalagi kematian Pak Arisman sangat tragis. Pak Nawi menengahi. Memang benar mungkin juga dia syok melihat kematian sahabatnya, sehingga terlihat gugup dan syok. Pikiranku sudah terlalu jauh, sehingga memiliki pikiran buruk seperti itu. Ayo, bantu angkat. Kasihan keluarganya sudah menunggu, seru Pak Nawi lagi. Aku hanya melihat dari dekat, ada memar di wajahnya. Ya, lehernya pun patah. Kuusap tengkuk yang terasa ngilu, melihat penampakan yang begitu mengerikan. Angin berhembus menerpa wajahku. Bau busuk dan anyir menyeruak. Kupandang mereka yang tengah membantu membawa mayat. Namun tiba-tiba mereka menjatuhkan mayat Pak Aris dan membekap mulutnya. Pak, bau apa ini? Pekat sekali. Tanya Pak Kosim. Iya, bau seperti bau busuk bangkai. Semua orang mengedarkan pandangan, termasuk aku. Namun lagi dan lagi, pandanganku menangkap sesuatu di balik pohon besar. Ning, batinku. Ya, aku melihat sosok Ning tengah menatap kami semua. Wajahnya sendu dan sayu. Tertata jelas pucat wajahnya yang membingkai. Tidak ada kehidupan di sana. Namun kulihat kemarahan dari sorot matanya. Kulihat songkok mayat dengan kembali memandangnya. Hanya sisa 2 orang yang masih hidup dengan tenang. Satu persatu dari mereka akan mati, dan akan lebih pedih dari apa yang aku alami. Suara berat dan samar terdengar berat di telingaku. Kupandangi Ning dengan wajah sendu. Netranya menjatuhkan titik bulir-bulir bening. Aku dapat melihatnya dari jarak tak terlalu jauh. Pak Danu. Aku tersentak oleh suara bariton Pak Nawi. Aku terlalu larut menatap istriku, hingga tak sadar jika semua orang sudah beranjak meninggalkan hutan. Iya Pak, maaf. Kulirik kembali sosok Ning, namun ia sudah tak ada di tempatnya. Hanya aroma bunga melati yang tercium di indera penciumanku. Yang kau tahu, sebuah arti jika sosok Ning memang ada di sekelilingku. Tunjukkan siapa yang tega menyakiti kamu, sayang. Lirihku, lalu melanjutkan langkahnya mengejar warga yang sudah berjalan dahulu. Tanpa diduga, netraku sudah membendung anak sungai. Perih dan sakit itu yang ada di hatiku. Sesak di dada kian mendera, mengingat jika kematian istriku disebabkan oleh seseorang, bahkan dengan tega membunuh istriku dengan cara yang tak wajar. Jika dikatakan ia menggunakan ilmu hitam dan menyantet istriku, pikiranku tertuju dengan prasangka buruk. Aku akan menanyakan ini dan akan segera mengungkapnya. Sesampainya di rumah, aku tak pulang ke rumah ibu, melainkan ke rumah Murni. Kulihat Murni tengah berdiri menungguku. Meski aku benci dengannya, namun harus bisa menerima kenyataan jika sekarang ia sudah menjadi istriku. Mas, udah pulang?
Sapanya sambil mengambil tanganku dan dicium olehnya. Bagaimana? Apa ada petunjuk soal kematian Pak Aris? Tanyanya. Tidak ada. Sama seperti kematian Pak Fian. Dia mati karena dendam seseorang. Aku mencoba menarik perhatiannya, ingin melihat reaksi yang ia berikan. Karena dendam seseorang? Siapa? Apa Pak Aris dan Pak Fian punya musuh? Aku menggernyitkan dahi. Apakah ia berpura-pura atau memang murni tidak ada sangkut pautnya? Sudah, saya ingin istirahat. Tanpa menjawab rentetan pertanyaan, aku berlalu meninggalkan Murni. Sesampainya di kamar, aku merebahkan tubuh di atas kasur milik Murni. Tak lama, terdengar suara derap langkah mendekat. Dan terlihat Murni membawakan nampan berisikan makanan. Mas harus makan dulu. Murni sengaja masak buat kamu. Kalau tidak enak, katakan saja, karena Murni masih belajar. Ucapnya sambil menaruh nampan di atas nakas. Kau campurkan apa di makanan itu, Mur? Tanyaku yang mendapat tatapan tajam dari Murni. Maksudnya? Tidak usah berpura-pura. Saya tahu kamu selalu memberikan saya obat di dalam minuman yang saya minum. Sekarang, apa kamu juga memberikan obat itu untuk saya makan? Kulihat Murni terdiam. Ia mematung dengan wajah pucat dan gemetar. Jadi benar bukan? Kamu memberikan saya sesuatu. Mas, maafkan Murni. Aku gak sengaja melakukan itu. Aku gak bermaksud membuat kamu seperti ini. Lalu apa maksud kamu? Menaruh obat di minuman saya? Maafkan Murni, Mas. Tapi Murni hanya sekali itu saja. Dan makanan ini, minuman ini, memang gak ada obatnya. Bohong. Malam di mana saya tidur di sini pun, kamu memberikan saya obat bukan? Sampai saya menyentuh kamu tanpa sadar. Dan ya, apa kamu pula yang menyuruh orang buat menyantet istri saya? Murni membulatkan mata. Kepalanya menggeleng berusaha menyangkal apa yang aku katakan. Kamu menuduh aku? Sejahat itu pemikiran kamu, Mas. Ya, aku tahu aku salah karena pernah menjebak kamu dengan memberikan obat untuk diminum kamu. Tapi itu pun hanya sekali. Dan harus kamu tahu, aku tidak sejahat itu sampai menyantet Mbak Ning. Aku tahu aku benci dia karena aku mencintai kamu, Mas. Tapi aku tidak sekejam itu. Tubuh Murni melorot ke lantai. Bahunya bergetar. Entah dia berbohong atau tidak, aku tak tahu. Namun pengakuannya membuat aku semakin benci. Tapi melihatnya menangis karena ucapanku, aku sedikit tak tega. Hingga akhirnya aku mencoba menenangkan dia. Aku memang jahat. Aku selalu memfitnah Mbak Ning. Tapi aku gak sejahat yang kamu tuduhkan, Mas. Aku punya hati. Meski aku harus menunggu kamu sampai kapanpun. Saya tidak bermaksud. Aku paham. Aku ngerti. Aku tahu aku banyak salah, Mas. Sehingga sulit untuk kamu dan semua orang percaya sama aku. Entah aku harus percaya atau tidak. Tapi melihat Murni seperti ini, rasanya ia tak mungkin berbohong. Ku sentuh pundaknya, mencoba sedikit menenangkan perasaannya yang sudah merasa tersinggung oleh kata-kataku. Maafkan saya. Kamu tidak perlu meminta maaf. Aku yang salah. Aku salah sudah menaruh perasaan kepada suami kakakku. Murni mengusap wajahnya dengan kasar. Ada kurat kekecewaan di sana. Hatiku merasa tak enak karena ucapanku yang merasa tersinggung. Sepertinya memang ia tak ada sangkut pautnya dengan kematian Ning, meski ia bersikap keras dan menyebalkan. Tapi ia tak sejahat itu. Hanya saja ia selalu mengeluarkan kata-kata yang selalu dianggapnya benar. Tapi ia berpikir jika kata-katanya akan menyakiti perasaan orang lain. Namun melihatnya seperti tadi, aku rasa dia memang tidak tahu apa-apa. Kulihat nampan berisi sarapan dengan teh yang sudah Murni sediakan. Aku memang merasakan lapar, jadi ku ambil dan segera ku makan. Ku sendok nasi ke atas sendok dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut. Ku kunyah dengan pelan, mencoba merasakan masakan Murni yang dia kata belajar demi memberikan aku makan dari masakannya. Lumayan, tidak terlalu buruk, gumamku dengan mulut yang penuh dengan nasi. Sampai akhirnya tak tersisa dan ku lanjutkan dengan teh yang ku minum hingga tandas. Ku simpan piring dan gelas di atas nakas, lalu berucap, Alhamdulillah.
Namun pandanganku bertemu dengan sosok yang tengah berdiri di ambang pintu. Sudut pandang narator. Bapak, saya mendengar semua pembicaraan kamu dan Murni. Jangan sesekali kamu menuduh keluargaku, karena pada kenyataannya merekalah yang menggunakan santet, ucap Yanto dengan tegas, dengan penuh penekanan. Pak, cukup. Mas Danu tidak bermaksud menyinggung. Ini semua salah kita. Kita yang selama ini selalu memfitnah Pak Ning. Seru Murni memotong langkah Yatno yang hendak meraih Danu dengan kemarahan. Danu hanya termangu, menatap perilaku Yatno yang seakan merasa dituduh. Bahkan melihat urat di kepalanya yang merentang dengan wajah memerah, membuat Danu sedikit gelisah. Maaf Pak, jika Papa tidak merasa tersinggung, kenapa harus marah? Saya hanya bertanya pada istri saya. Murni menganga mendengar ucapan Danu. Hatinya berdesir seakan aliran darah begitu cepat menjalari setiap sendi-sendinya. Itu sama saja dengan kamu menuduh kami. Sudah Pak, Mas Danu hanya mencari tahu tentang kematian Mbak Ning. Tolong Papa jangan seperti ini. Yatno menatap heran Murni. Ia yang selama ini selalu mendukungnya untuk menghancurkan Endah dan keluarganya, hari ini di depan matanya Murni jelas membela Danu dan membenarkan kata-katanya. Kau membela suamimu, Murni. Dia yang menuduhmu dan keluargamu. Bukan begitu, Pak. Yatno memukul pintu dengan tinjunya. Merasa kesal juga marah karena Murni sudah jauh berbeda sejak menikah dengan Danu. Waktu berlalu kian cepat. Bulan bahkan tengah terang benderang menyinari kegelapan malam di desa Pati. Tidak, saya tidak membunuhmu, jerit Yatno dengan mata terpejam. Sumi yang merasa terganggu mencoba menyadarkan Yatno dan berusaha membangunkannya. Pak, Papa kenapa? Sumi menggoyangkan tubuh Yatno yang masih terlelap, namun teriak-teriak dengan penuh perjujuran. Tidak, saya tidak membunuh Ning. Pergi, jangan ganggu saya. Ning. Liris Sumi mengulang nama Ning. Pak, jangan bunuh saya tidak bersalah. Bapak. Astaga, Yatno mengerjap dengan keringat membasahi wajahnya. Sumi menatap penuh tanya. Entah mengapa ia merasa ada sesuatu yang terjadi dengan Yatno. Pikirannya dipenuhi oleh beling-beling pertanyaan. Kematian Aris dan malam ini ia melihat suaminya berteriak bak orang kesurupan. Apa maksud Papa? Katakan semuanya, Pak. Maksud Ibu apa? Kenapa Bapak berteriak-teriak memanggil nama Ning? Papa tidak. Ambilkan Bapak minum. Papa haus, Bu. Potong Yatno dengan cepat. Sumi menyodorkan gelas yang berada di atas nakas di sampingnya, lalu menatap Yatno dengan hati was-was. Yatno mengusap wajahnya yang banjir oleh peluh dan keringat. Merasa takut masih menyelimutinya. Jelaskan, Pak. Bapak menyembunyikan sesuatu, tanya Sumi sekali lagi. Enggak, Bu. Bapaknya mimpi. Mimpi? Kenapa mimpi sampai membuatmu ketakutan, Pak? Sumi dan Yatno menoleh. Angin berhembus menggoyangkan gorden kamar mereka. Yatno merasakan detak jantung yang terpompa lebih cepat. Ada bayangan hitam melewati jendela kamarnya, dan sekelebat bayangan sesosok perempuan menatapnya dengan penuh kebencian. Ya ampun, lupa jika jendelanya belum dikunci, gumam Sumi, lalu beranjak menutup jendela dan menguncinya. Beruntung tidak terbuka, anginnya sedikit kencang, mungkin karena sudah malam. Sambungnya. Ya sudah, Papa tidur lagi. Ibu mau istirahat. Yatno mengangguk, tanpa mau mengeluarkan sepatah kata pun. Detak jantung masih begitu terdengar jelas, sampai bisa dirasakan detaknya di telapak tangan. Di luar sana, Danu tengah berdiri dengan tangan mencekal gelas. Amarah dan rasa kebenciannya kini akan semakin memuncak. Ya, Danu mendengar teriakan Yatno kala keluar dari kamarnya. Danu hendak mengisi botol minumnya. Murni lupa jika air di atas nakas habis, dan Danu merasa kasihan jika harus membangunkannya, sehingga ia pergi sendirian ke dapur. Namun setelah mengambil air dan hendak kembali memasuki kamarnya, Danu dikejutkan dengan teriakan Yatno.
Ia mendengarkan hingga ia merasa sesuatu tengah memperhatikannya. Danu seolah telah menimbulkan satu kebenaran jika Yatno adalah salah satu tersangkanya. Namun bagaimana dengan Murni? Apakah ia akan selamanya menjalani hubungan seperti ini? Danu menarik nafas dan membuangnya kasar, lalu melanjutkan kembali langkahnya menuju kamar. Murni sudah terlelap membelakanginya. Danu melihat paras Murni yang cantik, sama seperti Kemuning, namun hanya berbeda sifat. Ning, orang yang lemah dan lembut, bahkan bertutur sapa kepada siapapun. Ia tak pernah berkata kasar, sehingga banyak yang menyukainya. Berbeda dengan Murni, dia yang selalu berkata menyakiti perasaan orang lain, tanpa ia tahu orang itu akan sakit hati atau tidak. Dari pakaian yang mereka gunakan jauh berbeda. Ning selalu berpakaian rapi dan tidak pernah memperlihatkan bentuk tubuhnya. Jauh dengan Murni, ia akan mengumbar bahkan merasa seakan dirinya seorang putri dengan pakaian yang ia kenakan. Danu terkesiap. Ia baru menyadari jika Murni banyak berubah setelah menikah dengannya. Pakaian dan sikapnya juga jauh berbeda. Entah hanya alasan untuk mendapatkan hati Danu atau memang Murni telah merubah segalanya. Jika kamu tidak berada di belakang ayahmu dan tidak ikut di dalam kejahatannya, mungkin aku bisa mempertimbangkan. Lirik Danu menatap Murni yang tengah membelakanginya. Ya, Danu memantapkan hati untuk bisa menerima pernikahannya dengan Murni. Itu pun jika Murni tulus dan tidak berada di dalam rencana yang dicurigai olehnya. Semoga kamu tidak ada di dalam rencana mereka yang aku curigai, batin Danu. Danu memejamkan mata, berharap Ning dapat merasakan perasaan risaunya. Ia berharap dapat bertemu Ning di dalam mimpi dan memberikan satu petunjuk untuk bisa segera ia temui pelaku lainnya. Danu terkesiap. Ia merasa kaget karena matanya kala terbuka tengah berada di dalam hutan. Namun pemandangannya sangat berbeda, sangat sejuk dan indah. Pandangan Danu liar, mengingat dirinya berada di mana. Seingatnya, ia tengah berbaring di atas kasur dan berharap bermimpi bertemu Kemuning. "Halo?" teriak Danu sambil memutarkan pandangan. Suaranya yang menggema seakan memantul dan kembali ia dengar sendiri. Danu hendak berteriak kembali, namun mulutnya berhenti kala melihat sosok tengah duduk di atas sebuah bangku. Danu menutup mulut, lalu menggerakkan kakinya, hendak melangkah menghampiri sosok itu. Setelah sampai di belakangnya, Danu mencoba meraih pundaknya. Danu mengulurkan tangan, namun belum sempat tangannya menyentuh sosok itu, berbalik menatapnya. Kamu? Danu membuka mulutnya lebar-lebar. Ia memukul pipinya yang terasa perih. Tak lama, ia memeluk sosok itu dan menangis di dalam pelukannya. "Ning sayang," lirik Danu memeluk erat tubuh Ning. Ya, Ning berada tepat di hadapannya. Ning tersenyum dan membalas pelukan Danu. "Mas rindu sayang," ucap Danu yang terus menciumi wajah Ning. Ning nampak berseri. Ia sangat cantik dengan balutan kebaya syar'i yang indah. Rambutnya tergerai panjang dengan wajah cantiknya. "Mas, jika pilihanmu sudah benar, jagalah sebaik mungkin. Biarkan ia berada di sampingmu. Aku percaya dia bisa menjadi ibu yang baik untuk Rania," ucap Ning dengan menatap Danu di dalam balutan sebuah senyuman manis yang selama ini Danu rindukan. Maafkan kehilafan, Mas." Lirik Danu mencium tangan Kemuning. Kemuning tersenyum dan membalas ciuman Danu di tangannya. Bibirnya merekah dengan sejuta cahaya di wajahnya. "Kamu tidak salah, Mas. Mereka yang salah. Mereka sudah memisahkan kita dan Rania. Datanglah pada sebuah gubuk di dalam hutan. Kamu akan mengetahui semuanya." Ning menatap Danu dengan penuh kehangatan. Berbeda dengan kabar yang didapat dari warga yang mengatakan jika Ning selalu menghantui mereka dengan rasa takut. Jadi Murni, ya, jaga Rania bersama ibu barunya. Aku ikhlas dan tidak akan menyakiti orang yang tidak ada sangkut pautnya denganku. Dia memang bersalah, tapi aku memahami sikapnya. Dia akan berubah, aku percaya itu. Tapi kamu harus tahu, mereka yang sudah menyakitiku tidak akan bebas dari malapetaka yang sudah aku janjikan. Danu mengerjap
Peluh dan keringat sebesar biji jagung membanjiri wajahnya. Danu memutarkan pandangan. Derul nafasnya terdengar sangat kelelahan. Ning. Ning. Danu memanggil nama Ning dengan raut wajah dan netra berkaca. Ning, maafkan Mas. Danu terisak sehingga sedikit mengeluarkan air mata. Murni yang terlelap akhirnya terbangun, menatap Danu yang tengah menangis dengan wajah tertunduk. Murni pun penasaran dengan rasa kantuknya yang masih berat juga kesadarannya belum sepenuhnya. Ia berusaha meraih tangan Danu. Mas, kamu kenapa? Tanya Murni mengelus pundak Danu. Danu bergeming. Tak sama sekali ia menggerakkan tubuhnya ataupun menoleh pada Murni. Bahkan suaranya seakan tertahan. Mas, ada apa? Kenapa kamu menangis? Ujar Murni. Saya bertemu Ning. Lirih Danu. Mata Murni melebar. Rasa kantuknya seketika menghilang mendengar perkataan Danu. Mbak Ning, di mana? Murni memutarkan kepalanya, menyapu ruangan yang sedikit remang cahaya lampu. Danu mengusap kasar air matanya. Ia berbalik menatap Murni. Di mimpi saya bermimpi bertemu Ning. Danu menatap Murni, menatap dalam netra hitamnya. Mencari sesuatu di sana. Namun sedalam apa Danu mencari sebuah kebohongan, tidak Danu temukan di mata Murni. Saya ingin bertanya satu hal. Jika memang kamu tidak terlibat dalam hal yang berhubungan dengan kematian Ning, saya akan menerima kamu, juga menerima pernikahan kita. Tapi Danu menjeda ucapannya. Ia menatap Ning cemas. Tapi apa Mas? Aku jelaskan sekali lagi. Ya, aku memang salah telah menjebakmu. Mungkin itu kesalahan terbesarku. Namun pada malam itu, aku tidak memberikan kamu apapun. Aku menaruh minum memang aku sengaja. Aku pikir kamu tidak akan meminumnya. Dan ya, soal Mbak Ning, aku pun ikut mempertanyakan. Aku selama ini yang selalu memberikan kata-kata tak baik, bahkan menuduhnya sebagai wanita tidak baik. Ya aku akui gitu Mas. Tapi untuk satu hal, kematiannya aku tak tahu. Ujar Murni dengan netra yang menganak. Sungguhkah? Iya, memang aku pernah mendapat penampakannya. Mungkin Mbak Ning marah karena aku sudah melakukan kesalahan dengan menjebak suaminya. Dia tidak menyakitiku. Aku hanya mencium bau busuk dan melihatnya berdiri dari jendela. Aku akui aku salah. Jika memang Mas belum bisa memaafkan kesalahanku, selama itu pula jangan pernah menyentuhku. Lakukan kewajiban itu jika memang Mas sudah mau menerimaku sepenuh hati. Bibir Murni bergetar. Danu merasakan ketulusan dari ucapannya. Meski Danu merasa terlalu cepat Murni berubah, namun setiap sikap jika memang mereka ingin berubah itu pasti. Danu menyentuh pipi Murni. Ia mengelusnya lalu berkata, belajarlah untuk lebih baik. Jika memang kamu mencintaiku, jadilah istri yang baik. Jangan pernah berbuat hal yang akan mencelakakan dirimu. Ning merestui pernikahan ini. Ia memintamu merawat Rania, dan aku harus menjagamu jika kamu benar-benar ingin merubah sikap burukmu. Danu menatapnya penuh harap. Semoga pernikahannya kali ini bisa menjadi pernikahan yang terakhir. Iya, Murni akan berusaha. Murni juga mau merawat Rania. Murni menggenggam tangan Danu, begitupun sebaliknya. Danu mengelus kepalanya dengan lembut. Namun untuk saat ini, Danu juga harus melihat perubahan Murni dan tidak akan menyentuhnya sehingga hatinya masih berada di dalam kegamangan. Danu dan Murni terkejut kala mendengar sebuah suara dari kamar Sumi. Yatno tengah berteriak seolah tengah kesakitan. Bapak, ada apa dengan Bapak, Mas? Murni terlihat cemas mendengar suara Yatno di luar sana. Teriakan Yatno membuat Murni dan Danu segera beranjak dari atas kasur. Keduanya berlarian untuk melihat apa yang terjadi pada Yatno. Murni, Danu! Teriak Sumi memanggil keduanya. Danu dan Murni terkejut melihat Sumi tengah menangis di dalam kamarnya. Ia tengah menatap jendela yang sudah terbuka. Ada apa, Bu? Tanya Murni. Sumi histeris menatap jalan yang sepi di luar sana.
karena suasana sudah berada di dalam tengah malam, sehingga tidak ada satupun warga yang masih berkeliaran. Papa lari ke sana, Murni. Dia histeris seperti orang ketakutan melihat ibu, ujarnya dengan isak tangis yang sedu-sedan. Histeris? Murni dan Danu saling tatap. Danu mengidikan bahu seraya menggelengkan kepala. Di luar sana, Yatno tengah lari dengan ketakutan yang semakin kentara. Ia berlari menyusuri jalan setapak menuju hutan kedalaman. Bah, tolong! Teriak Yatno di dalam kegelapan yang tengah menuju gubuk Mbah Giro. Dengan nafasnya yang ngos-ngosan, Yatno meraih gagang pintu rumah Mbah Giro. Ada apa, Yatno? Geram Mbah Giro yang terkejut dengan kedatangan Yatno yang tiba-tiba. Mbah, ada kemuning mengejar saya, Mbah. Hanya segitu keberanianmu, Yatno, ucap Mbah Giro dengan matanya yang merah. Maksudnya, Mbah? Yatno menatap penuh tanya manik Mbah Giro. Jika berani berbuat, berarti kau mampu menerima akibatnya. Yatno melongo mendengar perkataannya. Ia lupa dengan apa yang dikatakan Mbah Giro dulu. Jika kemuning yang ia bunuh dengan cara menyantetnya, tidak sedikit kemungkinan akan bangkit dan menuntut balas. Karena kemuning tidak akan menerima dan ikhlas dengan paksa nyawanya ia cabut dengan begitu kejam. Ya, Yanto adalah pelaku di balik kematian kemuning. Ia menggunakan jasa Mbah Giro untuk menyakiti Ning dengan cara merobek punggungnya dan dengan paksa pula mengeluarkan bayinya. Dengan alih membuat semua warga tahu jika keluarga kemuning adalah keturunan berilmu hitam, sehingga Yatno dengan kejam membunuh keponakannya hanya demi sang putri yang begitu mencintai suami kakaknya. Tidak, Ning tidak akan mungkin membunuhku, lirih Yatno dengan tubuh gemetar. Kau lupa, jika setiap kematian yang dialami manusia, jika bukan takdir Tuhan, mereka akan merasa tersakiti, sehingga akan membuat rasa sakit dan dendam yang membara di hatinya. Bahkan mereka akan bersatu dengan iblis untuk membalas apa yang sudah kita lakukan terhadapnya. Tapi dia tak tahu jika kita yang sudah membunuhnya, Mbah. Kau salah, Yatno. Dia lebih cerdik dari apa yang kita duga. Dia bisa melakukan apapun untuk menipu setiap manusia, sambungnya. Yatno menggeleng lemah. Bukan seperti ini yang harusnya terjadi. Seharusnya Ning setelah mati tidak perlu menjadi sosok mengerikan yang akan membalas perbuatannya. Yatno mengingat kembali kala Ning tengah tersenyum dengan wajah yang cantik, sehingga membuatnya iri karena Danu tidak menyukai Murni, putrinya. Sehingga Yatno mengambil keputusan untuk memisahkan Danu dengan caranya, meski ia harus menerima petaka yang tidak akan mudah dihindari olehnya. Yatno, dia akan mengejar kita, dan saya tidak bisa melindungimu lebih jauh. Energi yang dimiliki olehnya sangat negatif. Aku bisa merasakan kemarahan dan kebencian yang begitu besar di dirinya. Lirih Mbah Giro dengan mengesap tembakau di tangannya. Tidak, Mbah harus menolong saya. Mbah yang membunuhnya, bukan saya. Jadi Mbah harus membantu saya lepas dari kejaran makhluk itu. Yatno, saya tidak akan melakukan hal bodoh jika tanpa kau minta. Kau yang seharusnya menanggung ini sendiri. Tapi karena egois yang kau miliki, aku harus ikut menanggung semua ini. Jaga bicaramu di sini, atau aku yang akan membunuhmu. Yatno terhenyak mendengar suara hardik Mbah Giro. Tubuh yang semula tenang terlihat kaku dengan sorot mata yang tajam dan datar. Mbah Giro seakan terpancing amarahnya karena mendengar perkataan Yatno yang seolah-olah menyalahkannya. Padahal semua atas ulahnya sendiri. Ia yang menyebabkan arwah kemuning marah karena dirinya yang menjebak Danu dan membuat kekalahan terhadapnya. Angin berhembus sangat kencang sehingga menerpa wajah keduanya. Yatno merasakan teguknya yang meremang, bahkan suasana seakan mencekam. Bah, ada apa ini? Pergilah, Yatno. Akui kesalahanmu pada semua orang sebelum semuanya terlambat. Tubuh Yatno menegang mendengar apa yang dikatakan Mbah Giro
Ia menggelengkan kepala, menolak apa yang dikatakan oleh Mbah Giro. Tidak, aku tidak akan melakukan itu. Yatno bersikeras untuk tetap menyembunyikan diri. Ia tak mau mengakui jika dirinya telah membunuh Kemuning. Yatno menatap Mbah Giro dengan tangan mengepal dan rahang yang mengeras. Gigi-giginya saling bergelatuk seakan Yatno ingin mengeluarkan amarahnya saat itu juga. Tidak, aku tidak akan mengakuinya, Mbah. Itu semua sama saja dengan aku mempermalukan diriku sendiri di hadapan Ihsan dan Endah. Kau yang membunuhnya, kau yang menantetnya, bukan aku. Sebuah pukulan mendarat di permukaan meja. Mbah Giro melayangkan tinjunya, namun tidak sedikit pun Yatno merasa takut. Ia seakan sengaja menantang Mbah Giro dan meremehkannya. Kurang ajar kau, Yatno. Apa yang kau miliki sehingga mampu melawanku? Geram Mbah Giro dengan jarak mereka yang sudah seakan dekat. Yatno lupa jika dirinya tengah berhadapan dengan seorang dukun yang sangat dikenal tinggi ilmunya. Maafkan saya, Mbah. Saya hanya takut dengan kematian. Saya masih ingin hidup. Maka akuilah, semoga saja keluarganya dan suaminya mau memaafkan kamu. Saya tidak bisa membantumu lebih jauh, dan mungkin saya pun akan mati di tangannya. Kalian tidak akan bisa lari dari kejaran mautku. Kalian akan menanggung setiap rasa sakit yang kalian berikan kepada aku. Angin berhembus bersamaan dengan suara Kemuning yang sangat ramai dan parau. Yatno tersentak, begitupun Mbah Giro. Rupanya Kemuning mendengarkan pembicaraan mereka. Tidak ada yang tahu jika Ning mengikuti langkah Yatno dan menyeringai di balik jendela yang hanya menampakkan kepalanya saja. Pergilah kau. Duniamu sudah berbeda dan ini bukan alammu lagi. Seru Mbah Giro dengan bibir berkomat kamit membacakan sesuatu. Kau takut, Giro. Kau takut karena kau sadar jika ilmu yang kau miliki tidak sebanding denganku. Keluarkan ilmu yang kau miliki, ilmu yang sudah mampu mengambil nyawaku dan juga memisahkan aku dengan anakku. Tatapan tajam dengan wajah membusuk dapat dilihat dari balik jendela. Semilir angin membawa aroma tak sedap yang membuat Yatno menutup hidung dengan kerah bajunya. Bau busuk dan amis disertai bau bunga melati sangat membuat indera penciuman Yatno pengap, seakan suasana gubuk itu tidak mendapat udara segar dari celah, sehingga membuat sesak dada karena menusuknya aroma bau busuk dan anyir yang ada. Mbah, bagaimana ini? Lirih Yatno. Dia... Yatno terhenyak kala sebuah kepala menemplok di atas kaca jendela yang berada tepat di sampingnya, sehingga Yatno lari keluar yang keadaannya sangat gelap tanpa sinar rembulan. Bahkan awan seakan mendung dan akan segera menurunkan air hujan ke muka bumi. Yatno lari di tengah hutan yang rimbun. Bahkan rintik hujan sudah mulai turun membasahi dedaunan dan juga alam. Paman, jangan lari. Ayo ikutlah denganku, Paman. Yatno dengan susah payah menelan salivannya. Tenggorokannya seakan tercekat mendengar suara seseorang di belakangnya. Nafas Yatno memburu. Detak jantungnya seakan lebih kuat dan hampir didengar oleh seorang lain. Bulu sebesar biji jagung sudah membanjiri wajahnya. Dengan susah payah Yatno menelan air ludahnya. Ia tak ingin berbalik dan berhenti berlari. Ia hanya ingin segera sampai di rumahnya dan berlindung pada semua orang. Yatno membungkuk dengan nafas tersengal. Lini dirinya sudah berada di halaman rumah. Namun mata Yatno berputar. Kata dirinya sadar itu bukanlah rumahnya. Di lain tempat, di rumah Sumi tengah menangis. Ia tak bisa tidur karena belum mendapat kabar dari sang suami. Danu dan Murni sudah kembali terlelap. Karena Sumi pun sudah mulai tenang meski masih tak mampu terpejam. Pukul 5 pagi, Murni sudah terbangun.
Ia yang tak bisa harus ia membiasakan diri untuk bangun pagi karena Danu yang akan bekerja. Setelah selesai berbenah dapur, Murni memasuki kamar Sumi untuk melihat keadaannya. Bu, Murni sudah siapkan teh. Ayo keluar, ajak Murni yang duduk di sisi ranjang. Murni, apa Bapak sudah kembali? Belum, Bu. Murni belum mendengar Bapak datang sejak tadi. Sudah, Ibu tidak perlu khawatir. Bapak pasti akan baik-baik saja. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa Bapak seperti ketakutan dan terus-menerus menyebut nama Kemuning? Ah, Kemuning. Murni menutup mulutnya. Ia sangat terkejut mendengar kabar yang dikatakan oleh sang ibu. Mbak Ning maksud ibu. Kenapa dengan Mbak Ning? Tanya Murni terbata. Iya, Papa semalam meracau. Sumi menjelaskan apa yang dikatakan pada Yatno semalam. Tanpa diduga, Danu sudah tahu dan mendengarnya, bahkan menjadikan Yatno sebagai pelaku utamanya. Murni merasakan sesuatu, seakan ada sesuatu yang seakan mengganggu pikirannya. Dengan segera, Murni menepis pikiran buruknya. Ia tak mau berpikir yang tidak-tidak kepada Yatno sang ayah. Murni tersentak mendengar deheman dari luar sana. Dengan cepat ia beranjak dan meminta Sumi untuk segera keluar kamar. Ayo Bu, Mas Danu sudah menunggu. Dengan lesu Sumi turun dari ranjang dan mengikuti langkah Murni. Dilihatnya meja makan sudah tersaji teh hangat dan nasi goreng. Kamu yang masak ini? Tanya Sumi. Iya Bu, coba ya. Cicitnya. Mas, cobain nasi goreng buatanku ya. Aku sengaja bikinkan dan bangun pagi agar bisa buat sarapan buat kamu. Danu tak menjawab, namun tersungging senyum bibirnya membuat Sumi bertanya-tanya. Kenapa dengan Murni yang seakan bahagia dan begitu pun Danu. Seolah Sumi tak percaya jika Murni hanyalah berpura-pura dan hanya menutupi saja. Hari ini saya nggak masuk kerja, ucap Danu yang membuat pergerakan tangan Murni seketika terhenti. Loh, emangnya kenapa? Apa Mas tidak akan dicari oleh Panawi? Saya harus di sini. Kamu tahu kan keadaan di rumah. Sampai Bapak benar-benar pulang dulu. Sumi semakin tak percaya dengan sikap Danu yang terbilang biasa saja, seperti pasangan pada umumnya. Tidak terlihat Danu yang seakan seperti biasanya. Namun perasaan Sumi setidaknya lega melihat Danu yang sudah mulai membuka hati untuk putrinya. Sebenarnya ada apa dengan Bapak? Pertanyaan Danu seolah membuat Murni dan Sumi terkejut. Pasalnya Murni tahu dari cerita Sumi. Ia tak mau jika Danu menganggapnya salah paham. Bapak, sejak semalam Papa menyebut nama Kemuning. Ia seolah tengah dikejar sesuatu. Lirihnya berusaha menahan bulir bening yang sudah menganak sungai. Danu hanya diam tanpa kembali menjawabnya. Justru ia menoleh pada Murni yang langsung dijawab dengan gelengan kepala. Apa dia melakukan sesuatu? Sambung Danu yang langsung mendapat tatapan dari Sumi. Apa maksud kamu, Danu? Apakah Papa melakukan sesuatu yang mungkin membuatnya merasakan takut? Apa kalian sungguh tidak tahu? Apa hanya berpura-pura untuk menutupinya dariku? Maksud kamu, Mas? Apa kamu masih berpikir jika aku yang menyakiti Mbak Ning dengan... Tunggu. Maksud kamu apa, Murni? Bu, apa Papa dan Ibu yang menyantet Mbak Ning sehingga membuatnya meninggal dengan keadaan tragis? Murni, jaga bicaramu. Apa kamu pikir kami ini kejam sampai harus melakukan hal tercela itu? Murni semakin bingung. Apakah sebenarnya yang terjadi? Siapa pelaku yang sudah melakukan hal tragis itu? Dan mengapa seakan keluarganya yang menjadi tersangka utama? Ditambah Yatno yang semalam histeris ketakutan dengan menyebut nama Ning. Pikiran Murni seakan kalut. Namun di sisi lain, ia harus membuat Danu percaya jika dirinya tidak bersalah. Maafkan saya tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja, saya berharap jika dugaan saya salah. Namun sejak kematian Pak Arisman, sikap Bapak seolah tengah menyembunyikan sesuatu.
Itu semakin membuat saya bertanya-tanya, apakah hubungan Pak Arisman dengan kematian Ning ada sangkutannya? Karena setiap yang meninggal di hutan, saya selalu melihat Ning di sana. Sumi seakan membenarkan apa yang dikatakan Danu. Yatno emang sedikit berubah setelah kematian Arisma sahabatnya. Bahkan akhir-akhir ini, Yatno seakan ketakutan dengan mulut tiada henti mengucapkan kalimat yang sama. Sekian untuk part kali ini, nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.